Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 91 sampai bab 100. Bang, tubuh orang mati itu memantul lagi. Matanya terbuka dan tertutup. Wakil presiden yang menonton dari samping benar-benar baru dalam hal ini. Dan benar-benar mengejutkan dan penasaran. Ledakan, ledakan. Dahi Omi dipenuhi keringat dingin. Aku harus berhasil. Jika aku tidak menyelamatkannya hari ini, aku akan menjadi pembunuh. Sialan. Omi tidak ingin disalahkan atas skandal seperti itu. Bang, satu demi satu kegagalan. Dengan setiap kegagalan, suhu tubuh almarhum turun 1 poin. Yang berarti kemungkinan keberhasilan turun 1 poin. Dan begitu suhu tubuh almarhum benar-benar hilang, tidak perlu menyia-nyiakan usaha. Dan tidak ada gunanya bagi pamannya untuk datang. Di luar ruang jaga darurat, Zhang dan Simran sangat cemas. Sementara ada juga beberapa dokter dan perawat yang telah mendengar tentang apa yang terjadi di dalam. Seseorang yang telah dinyatakan meninggal dan masih diresusitasi oleh seorang pemuda. Dan karena penasaran, para dokter dan perawat itu juga menunggu di luar. Setelah Omi gagal belasan kali, akhirnya almarhum membuka matanya dan tidak menutupnya lagi. Omi senang otak Bibi Zhang telah pulih kembali dan jantungnya berkontraksi dan berdetak, hanya sedikit perlahan. Suhu tubuh Bibi Zhang naik, membantu pengangkutan darah dan memungkinkan jantung untuk sepenuhnya memulihkan fungsi transfusinya. Benar saja. Sesaat kemudian, Bibi Zhang menghela napas tajam. Seolah-olah seorang pria yang tenggelam akhirnya diresusitasi oleh pernapasan buatan. Wakil presiden melihat kehidupan dihidupkan kembali. Dan perasaan hormat yang serius muncul saat dia melihat Omi. Omi sangat bahagia. Tidak hanya dia menyelamatkan nyawa Bibi Zhang, dia telah berhasil melakukan resusitasi orang mati untuk pertama kalinya. Namun, Omi tiba-tiba merasakan sakit hati yang tiba-tiba. Karena istri dan paman gurunya tidak lagi tahu bahwa dia telah berhasil. Omi tidak menganggur dan segera memotong denyut nadi tubuh Bibi Zhang untuk mengetahui penyebab kematian. Atau dia masih akan mati lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Omi mengetahui bahwa Bibi Zhang diracuni dan racunnya telah menembus ke dalam organ tubuhnya. Setelah mengetahui alasannya, Omi melakukan akupuntur dan detoksifikasi lagi untuk menghilangkan racun tersebut. Setelah sekitar 15 menit, Omi melakukan teknik akupuntur kedua untuk mengeluarkan racun dari tubuh Bibi Zhang. Bibi Zhang sangat lemah, tapi hidupnya menyelamatkan. Omi berkeringat deras. Wakil presiden menghormati Omi dan sibuk menyerahkan handuk Omi. Dia menyaksikan Omi menyadarkan orang mati menjadi pasien yang diracuni yang sakit kritis. Dan kemudian membenarkannya dengan mengubah pasien yang diracuni yang sakit kritis menjadi seseorang yang sekarang semuanya utuh. Baiklah, kata Omi sambil menyeka keringat. Omi berjalan keluar dari ruang penyelamatan. Tetapi ada banyak dokter dan perawat yang menunggu di luar. Bagaimana kabarmu? Bagaimana istriku? Zhang menjawab pertanyaan itu. Wakil presiden tersenyum. Selamat. Istrimu masih hidup dan sehat. Pah. Semua dokter dan perawat yang menunggu di luar tergerak untuk menggenggam tangan. Simran memandang Omi dengan mata bersinar di matanya. Dan beberapa perawat juga tergerak untuk menangis. Tidak semua karena keterampilan medis Omi, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Omi hanya tersenyum sedikit. Para dokter itu, kesehatan dan perawat segera berbondong-bondong ke ruang resusitasi untuk melihat pasien yang dihidupkan kembali dan menyaksikan keajaiban. Penjaga keamanan datang ke sisi wakil presiden dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian wakil presiden berkata kepada Omi, "Kamu ikutku." Omi datang ke ruang pemantauan. Melihat pengawasan, seorang dokter misterius yang mengenakan mantel putih dan topeng masuk ke kamar Bibi Zhang. Namun, pada saat ini, Zhang saat ini sedang menjalani prosedur mengenai bantuan khusus, bersiap untuk mengajukan permohonan dan mengamati tindak lanjut sebelum dibawa ke rumah, tanpa mengetahui apa yang terjadi di bangsal. Ini lagi-lagi rumah sakit swasta, dan hanya satu tempat tidur yang diatur untuk setiap negara. Jadi ada banyak peluang untuk memanfaatkan situasi. Dokter misterius itu keluar dalam waktu kurang dari setengah menit dan kemudian menghilang ke koridor. Karena dia mengenakan jas lab dan topeng. Dan dia tidak tahu siapa dia, tetapi dia yakin itu bukan seseorang dari rumah sakit.
Omi berkata dengan marah. F***, jangan biarkan aku menemukanmu. Di rumah sakit, polisi datang. Tetapi atas permintaan Omi, rumah sakit tidak mengungkapkan kepada polisi bahwa dia telah menyelamatkan pasien. Tetapi hanya menuliskan bahwa Bibi Zhang telah disuntik dengan racun dan akhirnya berhasil menyelamatkan. Polisi mengambil pengawasan video dan pergi tanpa banyak kekhawatiran. Pasti tidak mungkin kasus seperti itu terselesaikan. Pada saat ini, tidak jauh dari rumah sakit ini, seorang pria sedang menatap rumah sakit. Dialah yang mengenakan mantel putih yang menyamar sebagai dokter. Dia menunggu di sini. Ketika sudah waktunya, dia akan memasuki rumah sakit lagi untuk memastikan apakah istri Zhang sudah meninggal atau tidak. Maka dia akan melapor kembali. Omi berdiri di depan ambang jendela kantor wakil presiden dengan secangkir teh panas di tangannya. Baru saja menyelamatkan Bibi Zhang, Omi telah menghabiskan banyak kekuatan dan semangat internal. Dan wakil presiden meminta untuk datang dan beristirahat. Omi berdiri di depan ambang jendela dan melihat seorang pria di depan pintu depan rumah sakit ke kiri dengan menemukan sesuatu yang aneh. Selalu mengawasi rumah sakit. Terutama ketika polisi yang datang dari rumah sakit keluar. Pria itu tampak aneh lagi dan berpura-pura membeli sesuatu. Seolah-olah dia tidak ingin menarik perhatian polisi. Pasti ada yang salah dengannya. Saya pikir 9 dari 10 itu adalah orang yang memberi Bibi Zhang dengan racun. Mata Omi dingin. Meskipun dia menebak-nebak, dia merasa yakin di dalam hatinya. Omi berkata kepada wakil presiden Meng Lun, Presiden Meng, jika tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Saya masih harus kembali ke sekolah. Oke, adik laki-laki Tang, bisakah kamu memberitahuku nomormu? Oke, Omi memberikan nomor ponselnya kepada Meng Lun. Setelah itu, Omi dengan cepat pergi. Tentu saja, untuk menangkap karakter yang mencurigakan itu, Omi ingin mencari tahu siapa yang mencoba membunuh kehidupan Bibi Zhang. Mole berdiri di bawah tanda halte bus. Matanya melihat ke arah rumah sakit. Dia memiliki lalat besar di wajahnya. Jadi dia dipanggil Mole. Hari ini, Saudara Lei memerintahkannya untuk datang dalam tugas. Untuk membunuh seorang pria di Bright Hospital. Sebagai seorang pria yang terlatih, membunuh seseorang dengan tenang tidak bisa lebih mudah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah kembali dan melaporkan kematian orang itu begitu dia yakin bahwa dia sudah mati. Polisi baru saja berada di sini. Jadi lalat tidak bisa langsung masuk rumah sakit. Dan perlu menunggu sedikit lebih sabar. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan diam-diam tergeletak di bahunya. Lalat itu berputar. Yang lelah hidup dan berani mengambil bahunya. Tetapi kepalanya baru setengah jalan ke belakang. Kepalan tangan sudah mencapai mata. Lalat kehilangan kesadaran sekaligus. Ketika Mole terbangun, dia menemukan dirinya di sebuah geng. Disematkan ke dinding oleh seorang pria yang membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Siapa kamu? Mole bertanya dalam ketakutan yang sibuk. Pria ini pasti pandai dalam sesuatu. Katakanlah, kenapa kamu pergi ke rumah sakit untuk membunuh seseorang? Orang yang mengajukan pertanyaan itu tidak lain adalah Omi. Mengapa saya harus mengutarakan? Lalat hitam masih ingin melawan. Bang, Omi meninju perutnya. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak mengungkapkannya. Katakan padaku apa yang kamu pertama kali. Lalat itu juga mencoba untuk keluar siapa Don Omi. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, kamu hanya perlu mati. Lalat hitam merasakan ancaman kematian dan sibuk berkata, ya, Saudara Lei menyuruh saya melakukannya dengan bersih. Siapa Saudara Lei? Saudara Lei adalah tangan kanan dan yang dia bawa kembali dari perdamaian dan saya 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 dari perdamaian. Nima, siapa si kakak dan lagi? Jika kamu bermain-main aku akan membunuhmu, kata Omi dengan marah. Jangan. Saudara Dan adalah Li Zidan, yang ayahnya adalah Li Qingyuan. Saudara Dan mengetahui pagi ini bahwa ayah dan adik laki-lakinya dihancurkan oleh seseorang pencuri anjing yang dikalahkan. Jadi dia membawa Saudara Lei dan saya, bersama dengan beberapa saudara laki-laki lainnya, kembali untuk menghadapi akibatnya. Saya baru saja menerima perintah dari Saudara Lei untuk pergi ke rumah sakit Bright dan membunuh seorang pria. Dan hanya itu yang saya tahu. Pada saat ini, di bagian lain kota Linjiang, seorang pria jangkung, sekitar 30 tahun, dengan wajah muram berdiri di depan jendela, melihat keluar dengan aneh. Pria ini adalah putra tertua Li Qingyuan, Li Zidan, yang juga saudara laki-laki Li Ziming. Pada saat ini, salah satu anak buahnya masuk. Kak Dan,
Aku akan mengurus banyak hal. Jadi istirahatlah dengan baik dan jangan terlalu sedih, bawahan yang masuk berkata. Wajah Li Zidan tenggelam. Dia baru saja kembali dari lapangan pagi ini. Semalam ayah dan saudara laki-lakinya menjadi tidak valid yang tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Li Zidan bersumpah untuk tidak berhenti sampai dia membalas dendam. Bagaimana dengan polisi? Li Zidan bertanya dengan gigi terkatup. Polisi masih belum menemukan bukti kuat dari satu kekalahan, kata antek itu. Bang, Li Zidan memukul dinding begitu keras sehingga sidik jarinya segera tercetak di dinding putih. Satu kekalahan debu merah. Aku, Li Zidan, berselisih denganmu. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku mengambil kepalamu. Li Zidan berkata dengan mata merah. Meskipun Li Zidan tidak nongkrong di kota Linjiang, dia cukup terkenal di kota Linjiang saat dia bekerja di bawah kekuatan besar di ibu kota. Saudara Dan, tadi malam, ayahmu seharusnya mencintai istri Zhang Dali dengan ramuan X, meninggalkannya dalam keadaan koma total dan diresusitasi untuk mati beberapa bulan kemudian. Sayangnya, itu disukai oleh seorang anak kecil. Rencana ayahmu tidak berhasil. Tetapi dia menjadi tidak valid untuk itu. Itu sangat layak tidak. Bawahan itu berkata dengan marah. Dia juga berpikir bahwa alasan mengapa Wan David Reddas mencari ayah pasti karena masalah ini. Tapi masalah ini adalah sesuatu yang tidak berhasil dilakukan Li Qingyuan. Jadi dia merasa dirugikan dengan disia-siakan. Apakah istri Zhang Dali masih hidup sekarang? Li Zidan bertanya. Saudara Dan jangan khawatir. Dia sudah mengatur agar seseorang pergi ke rumah sakit. Dia akan melaporkan kepada saya setelah mengkonfirmasi kematian istri Zhang. Dia seharusnya mati. Ayah dan saudara laki-laki saya tidak berguna. Bagaimana dia bisa hidup? Dia harus mati untuk menebus kesalahan ayah dan saudara laki-laki saya. Menatap Li Zidan dingin. Sepertinya menyalahkan ayah dan saudara laki-lakinya atas kejadian Zhang Li ini. Jika bukan karena kejadian ini, bagaimana ayah dan saudara laki-lakinya akan ditemukan oleh satu kekalahan debu merah? Namun, pemicu kejadian itu tidak mati. Tetapi ayah dan saudara laki-lakinya tidak berguna. Dan Li Zidan sangat tidak senang. Jadi dia menyuruh seseorang pergi dan membunuh istri Zhang Dali untuk menebus kesalahan ayah dan saudara laki-lakinya. Dan kemudian ada rumah sakit yang terjadi. Sebuah adegan. Sayang sekali bertemu dengan Omi. Yang telah membawa Bibi Zhang kembali dari kematian dan keluar dari bahaya. Yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Li Zidan dan yang lainnya. Li Zidan bertanya dengan wajah muram. Apakah belum ada berita tentang lalat itu? Saudara Dan, jangan khawatir. Saya tidak khawatir tentang lalat yang melakukan pekerjaannya. Dia akan memberi tahu saya ketika dia memastikan bahwa itu sudah selesai. Namun, Dan, mengapa Anda tidak membunuh Zhang Dali juga? Zhang Dali juga harus pergi dan memaafkan kesalahan ayah dan saudara laki-laki Anda. Jika saudara laki-laki Anda tidak terlibat dalam masalah berlari dan membunuh putri Zhang Dali ini, saya khawatir dia tidak akan ditemukan oleh pencuri anjing ksatria yang memproklamirkan diri dalam satu kekalahan. Dan saya pikir Zhang Dali juga harus pergi ke kematian. Li Zidan berkata, saya tidak kembali untuk memprovokasi polisi kota Linjiang, tetapi untuk membalas dendam. Sekarang Zhang Dali masih di bawah perhatian polisi. Membunuh Zhang Dali berisiko menyebabkan masalah. Jadi belum terlambat untuk membunuh Zhang Dali nanti. Bawahan itu mengangguk. Lalu melihat perhiasannya dan berkata, lalat telah hilang begitu lama. Itu harus dilakukan. Saya akan menelepon dan bertanya. Li Zidan, alis Omi terangkat. Tidak menyangka Li Qingyuan memiliki seorang putra. Dia sepertinya cukup kuat. Anda tahu saudara Dan, siapa sih kamu? Mengapa Anda ingin menangkap saya? Lalat hitam itu bertanya. Omi menekankan. Dia sekarang dalam dilema. Masalah ini dipicu oleh identitas Wan David Reddas dan dia sekarang terlibat di dalamnya sebagai Omi. Jika dia pergi mencari Li Zidan, identitas asli Omi dan Wan David Reddas akan semakin bercampur aduk. Omi tidak ingin mencampurkan dirinya dengan bisnis sampingnya, Wan David Reddas, dan semakin mencampur aduk dia, semakin mudah bagi polisi untuk mengetahui petunjuknya. Lupakan saja, Omi awalnya ingin pergi mencari Li Zidan, tetapi berpikir bahwa lebih baik tidak terjebak dalam identitas aslinya. Dan jika perlu, biarkan Wan David Reddas menanganinya. Omi memikirkan hal ini, menamparkan lalat hitam itu tanpa sadarkan diri. Lalu membuka penutup lubang pembuangan kotor di sebelahnya. Melemparkan lalat itu ke kanan. Lalu menutupi penutup lubang gat dan melayang pergi. Ketika Omi kembali ke rumah sakit,
Simran mencoba menelepon Omi. Aku di sini. Kemana saja kamu? Kupikir kamu akan lari kembali ke sekolah sendiri dulu dan tidak menungguku. Kai Lili, bagaimana saya bisa begitu berbudaya? Saya hanya pergi untuk menjual 2 botol air. Omi menyerahkan Simran preferensi kok yang baru saja dia beli secara sepintas. Terima kasih. Omi pergi ke tempat parkir untuk mengambil BMW-nya dan mengantar Simran kembali ke sekolah bersamanya. Mungkin sekolah sudah dalam sesi. Tetapi dia hanya datang untuk merawat Bibi Zhang selama jam makan siang. Tetapi dia tidak berharap begitu banyak yang terjadi. Di dalam mobil, Simran memuja. Kamu benar-benar luar biasa. Orang macam apa kamu? Tiba-tiba aku merasa semakin tidak mengenalmu. Haha. Jangan terlalu menyarankan. Namun, aku teman baikmu. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat mencariku untuk menyelesaikannya. Simran ingat penyakit ayahnya. Sekarang dikonfirmasi bahwa operasi dilakukan di rumah sakit ini. Dan harganya sangat terjangkau. Ketika itu benar-benar sangat berterima kasih kepada Omi. Saya khawatir dia bukan hanya malam pertama. Seluruh orang yang didedikasikan untuk Omi tidak cukup untuk membalas kebaikannya. Simran berkata, gadis yang kamu sukai, itu adik perempuan yang kamu bicarakan. Kan, saat Omi sedang menjuluki wakil presiden, Simran mendengar Omi menyebutkan adik perempuannya. Omi merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya dan mengangguk dengan getir. Adik perempuanmu pasti luar biasa. Mungkinkah dia juga sembuh? Mata Omi menjadi kesurupan dan berkata dengan lembut. Tentu saja mereka melakukannya. Dan mereka lebih baik dariku. Ah, Simran terkejut. Adiknya sangat baik. Keterampilan medisnya bahkan lebih baik dari Omi. Oh, ketika kami belajar kedokteran dengan si Suniang, aku sangat menyenangkan dan lari untuk minum dengan kakak laki-laki di setiap kesempatan. Sementara adik perempuan sangat serius tentang semua yang dia lakukan. Tidak heran dia tidak lebih baik dariku. Setiap kali saya pergi minum dengan saudara laki-laki dan perempuan saya, adik perempuan itu akan membuat laporan kecil. Dan kemudian bibi guru akan datang dan membawa kami kembali menghadap dinding. Sekarang setelah saya tidur, saya sangat menyesal bahwa saya tidak menghargainya dan mendengarkan tuan dan nyonya saya dengan benar. Omi dipenuhi dengan penyesalan sekarang karena dia berharap kembali. Itu adalah kehilangan yang dia tahu betapa menghargainya. Masih belum terlambat ya, kata Kai Lili. Oh, Omi tidak ingin banyak bicara. Apakah adik perempuanmu juga pandai seni bela diri? Simran bertanya lagi. Untuk beberapa alasan dia terus memusatkan pertanyaannya pada adik perempuan Omi. Tentu saja itu kuat. Aku akan. Dan begitu juga dia. Kata Omi. Oh, jadi apakah adik perempuanmu cantik? Simran sedikit gugup untuk mengajukan pertanyaan ini. Karena di dalam hatinya dia tanpa sadar membandingkan dirinya dengan adik perempuan Omi. Dan perbandingan ini jauh darinya. Saat ini, hanya ada satu keindahan yang bisa dikontraskan di sana. Omi teringat adiknya yang masih kecil dan pemandangan itu. Tubuhnya yang anggun. Wajahnya yang menakjubkan. Itu menarik. Omi tersenyum manis di sudut mulutnya. Cantik, sangat cantik sehingga aku akan lupa bernapas. Oh, Simran menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Tidak heran Omi akan mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak membutuhkan gadis-gadis di sekolah untuk mengejarnya. Dia tidak bisa meremehkan artinya. Jadi kekasih orang-orang sebenarnya adalah wanita yang sangat baik. Yang disebut bunga sekolah di sekolah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan adik perempuan Omi? Keterampilan medis adiknya lebih baik dari miliknya. Keterampilan seni bela dirinya tidak jauh lebih buruk dari Omi. Dan dia adalah kecantikan Jianghu yang paling terkenal. Atau kekasih masa kecil. Baiklah. Jangan bicarakan itu, Omi sepertinya tidak ingin marah lagi. Semakin dia membesarkannya, semakin sedih dia. Tidak peduli betapa indahnya gambar-gambar itu. Mereka semua di masa lalu. Dan meskipun Omi enggan pergi, dia harus belajar melupakan masa lalu. Masa lalu, sumsum dalam dirinya. Omi dan Simran kembali ke sekolah menengah Baiyun. Dan memang kelas sudah dalam sesi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Simran buru-buru berlari kembali ke kelas. Tetapi Omi berjalan perlahan kembali ke kelas 32. Kembali ke kelas 32. Semua orang melihat mata Omi sedikit berbeda. Kagum dengan sedikit gemetar. Omi semua berani melemparkan orang menuruni tangga. Yang si berani menyinggung Omi. Hati-hati terlempar menuruni tangga olehnya. Tentu saja. Ada alasan lain. Omi telah diakui oleh para siswa di kampus sebagai penjahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun.
Dan tidak ada yang lebih jahat darinya. Di lorong salah satu kelas sekolah. Seandainya aku tahu kamu sangat tidak berguna, aku mungkin juga mengakui Omi hari itu. Song Yuer dan pengawalnya Liu Yue terus-menerus mengeluh. Liu Yue sangat tertekan. Setiap kali Nona tidak puas dengannya. Hanya satu gigitan Omi. Itu membuatnya pingsan. 3 kata yang bisa didengar Omi kapalan. Nona, panggil kamu berhenti menyebutkan Omi setiap saat. Song Yuer dengan kasar berkata. Saya akan menyebutkan. Omi. Omi hanya lebih banyak lembu daripada Anda. Anda sama sekali bukan lembu. Saya pikir kakek saya mempekerjakan saya dari pegunungan sebagai pengawal. Pasti sangat sapi. Tidak berharap itu menjadi lembu seperti Omi. Liu Yue berkeringat dingin. Dia akan membenci Omi. Nona, aku pengawalmu. Aku di sini untuk membuatmu tetap aman. Song Yuer merangkum kepala dan pendengaran. Aku tidak ingin mendengar, aku tidak ingin mendengar. Aku ingin kamu menjadi sapi. Aku ingin. Ini adalah pengawal yang sangat bullish. Sama bullishnya dengan Omi. Liu Yue. Tidak bisakah kamu menjadi bullish seperti Omi? Pengawal yang saya sewa diam dan sama sekali tidak menarik lagi. Saya benar-benar menyesal hari itu saya tidak meminta ayah saya untuk mengakui Tang Zixin. Saya akan lebih baik mengakui Tang Zixin. Ah, Liu Yue marah karena marah dan mengatakan ini lagi. Liu Yue kesal. Song Yuer terlalu sulit untuk dilayani. Sebagai pengawal, dia merasa dia cukup kompeten untuk melindungi Song Yuer tanpa ada yang melecehkannya. Tapi Song Yuer hanya ingin membuat suara tentang dia menjadi pemuda jahat. Seperti Omi, yang disebut sapi. Nona, jika kamu terus melakukannya, aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu. Jangan berani-berani. Jika kamu melakukannya, aku tidak ingin kamu menjadi pengawal lagi. Liu Yue bingung. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan wanita cantik ini ah. Ketika dia masih di gunung, dia mendengar bahwa misi ini adalah 1000 wanita emas. Sangat cantik. Jadi dia datang ke sini dengan pantatnya. Dan dengan harapan baik dari misi yang berakhir dan menyerap wanita itu bersama-sama. Tapi hasilnya seperti ini. Nona, apakah Anda benar-benar ingin saya menjadi pemuda jahat juga? Liu Yue bertanya dengan suara berapi-api. Ya. Jika kamu juga menjadi anak muda yang jahat. Jangan lebih dari itu, tidak ada yang akan menggangguku. Liu Yue dengan jijik berkata. Saya ingin melindungi Anda. Saya tidak perlu bergantung pada reputasi sebagai anak muda yang jahat untuk menakut-nakuti orang. Namun, karena kamu ingin aku menjadi anak muda yang jahat, maka aku akan menjadi anak muda yang jahat. Selama kamu bahagia, aku akan melakukan apa saja. Song Yuer segera mengepalkan tangan dan berkata, ya, kamu pengawal yang baik. Katakan padaku dengan cepat. Apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi anak muda yang jahat? Untuk menjadi pemuda jahat, pertama, kamu harus pandai seni bela diri. Dan kedua, kamu pasti jahat. Tidak tahu malu dan jahat. Ini sederhana untuk Omi, tapi sulit untuk memenuhinya. Namun, demi Nona, saya bersedia mencobanya. Bagaimana cara mencoba? Liu Yue berkata, aku akan pergi ke kamar wanita sekarang untuk membuat huliganisme. Kamu menunggu kabar baikku. Setelah mengatakan itu, Liu Yue menggigit giginya dan pergi ke kamar wanita di lantai 6. Song Yuer dengan bersemangat berkata, Liu Yue, cerialah oh. Aku bangga dengan keberanianmu. Aku di sini menunggu kabar baikmu oh. Liu Yue berdiri di pintu masuk toilet wanita dan tidak segera masuk, seolah-olah dia menghibur dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Berpikiran terbuka untuk membuat seorang wanita bahagia. Apa itu pergi ke toilet wanita dan mengungkapkan gadis-gadis? Liu Yue di dalam gemuruh. Masuk ke toilet wanita. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun di toilet wanita. Karena masih di kelas. Jika tidak ada yang tahu, termasuk itu sama dengan masuk tanpa bayaran. Liu Yue bersembunyi di panggangan toilet wanita dan harus menunggu sampai kelas selesai dan seorang gadis datang dan mulai kencing di depannya. Song Yuer duduk di kelas. Hatinya penuh antisipasi. Berharap Liu Yue bisa berhasil. Meskipun metode ini meniru Omi. Selama dia bisa berhasil berada di antara beberapa orang jahat, tidak masalah apakah dia meniru atau tidak. Bel-bel, kelas sudah berakhir. Banyak gadis keluar dari kelas untuk pergi ke kamar mandi. Salah satu dari mereka, seorang gadis gemuk, berkata sambil berjalan keluar. Teratai kecil, apakah kamu membawa semprotan anti-Chen bersamamu ke toilet? Apa itu semprotan anti-do saya?
Ini yang dijual oleh toko di depan sekolah. Saya mendengar bahwa pemilik toko membuatnya sendiri dengan semprotan merica super pedas yang disintesis secara kimia, yang disebut anti-Chen spray, yang berarti semprotan untuk mencegah Omi. Ini harus dimiliki anak perempuan untuk pergi ke kamar mandi. Dan itu dijual di beberapa toko di luar sekolah. Hampir setiap gadis di sekolah kami memilikinya. Dan bahkan wanita pembersih di sekolah miliknya pada orang mereka. Untuk berjaga-jaga. Jika pemuda jahat Omi pergi ke toilet gadis-gadis itu untuk menganiaya kita lagi. Bawa saja dia dengan keras. Wow, aku juga akan membeli semprotan anti-sensure di depan sekolah sepulang sekolah. Berapa harganya? $3. Itu tidak mahal. Itu harus dimiliki bagi gadis-gadis di sekolah menengah Baiyun kami untuk pergi ke kamar mandi. Ibuku menyuruhku untuk membawa bersamaku. Kalau Omi mengambil keuntungan dari kita dan menderita kerugian. Gadis gemuk itu berkata. Berkumpul Omi tidak mendengar. Atau dia akan muntah. Setelah Liu Yue mendengarnya, dia segera berdiri dari kompartemen persembunyiannya dan bersiap untuk memulai rencana jahatnya. Liu Yue berdiri di tempat yang mencolok di toilet wanita. Ikat pinggang terlepas. Siap untuk mulai kencing. Dalam hatinya, Liu Yue berkata, apa-apaan ini? Aku tidak menyangka bahwa aku, Liu Yue, juga akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Tetapi untuk memenangkan hati seorang wanita, aku juga bertarung. Pada saat ini, Liu Yue mendengar seorang gadis datang. Liu Yue segera muncul di depan gadis umum, berusaha untuk melihat tepat sebelum gadis-gadis itu masuk. Namun, gadis yang datang dari luar berjalan sangat lambat. Hati Liu Yue cemas. Siapa yang ada di luar? Cepat masuk. Jika kamu tidak masuk aku akan selesai menarik. Pada saat ini, 3 gadis memasuki toilet wanita pada saat yang sama. Sekilas ke Liu Yue, gadis ketiga itu terkejut lebih dulu. Jelas tidak mengharapkan seorang anak laki-laki membuang air kecil di kamar wanita. Liu Yue dengan sengaja bersiul dan tampak seperti pria yang sangat beruban. Satu-satunya yang memalukan adalah bahwa gadis ketiga itu semuanya jelek, dan salah satunya gemuk. Alangkah baiknya jika ada gadis cantik seperti Liona yang masuk. Kenapa dia begitu sial? Omi sangat beruntung. Ah, gadis ketiga itu benar-benar berteriak. Liu Yue terus bersiul dan berpura-pura bangga. Pada saat itu, gadis gemuk itu berteriak, semprotan anti-Chen. Aduh, tembakan semprotan ke mata Liu Yue. Dan Liu Yue, yang bersiul, dengan bangga, segera menutupi matanya dan berteriak. Ah, ada apa? Liu Yue merasa sedih. Gadis lain juga sibuk mengeluarkan semprotan anti-sen. Gadis gemuk itu berkata, Bai Chan, aku akan menyemprot matanya. Kamu menyemprot pantatnya. Lihat apakah dia masih berani makan tahu kita di masa depan. Bagus. Gadis bernama Bai Chan itu langsung pergi untuk menyemprot pantat Liu Yue. Namun, Bai Ken mengerutkan keningnya. Tidak ada apa-apa di bawah. Kenapa aku tidak dibenarkan? Bagaimana mungkin? Cari dengan lebih hati-hati. Gadis gemuk itu berkata sambil menyemprotkan ke mata Liu Yue. Gadis itu Bai Chan berkata, apakah ini benda seperti cacing ini? Gadis gemuk itu berkata, pasti sekarang, semprotkan. Aduh, gadis bernama Bai Chan itu segera menyemprotkan benda itu Liu Yue. Tapi, targetnya terlalu kecil untuk disemprotkan. Liu Yue berseru. Berhenti. Jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan sopan. Gadis gemuk itu mengamuk. Kamu kencing di kamar wanita. Kamu masih punya alasan. Terus menyemprotnya sampai mati. Dengan keterampilan Liu Yue, gadis-gadis ini secara alami mengering sekaligus. Tetapi juga dia tidak masuk akal. Tidak berani mengambil tindakan terhadap gadis tangguh ketiga ini saat ini. Liu Yue terbakar. Mengapa Omi begitu halus di toilet wanita untuk menganiaya gadis-gadis? Tetapi dia sangat lancar sehingga dia kebetulan bertemu dengan gadis-gadis itu bersama dengan semprotan. Liu Yue di mana tahu? Ini semua berkat Omi. Karena Omi kebakaran itu. Pemilik kios pintu masuk sekolah merasakan peluang bisnis untuk datang. Memang, semprotan anti-Chen menjual api. Telah lama diam-diam populer di kalangan gadis-gadis sekolah. Tidak berani mengatakan 100%. Setidaknya 100. 80% dari gadis-gadis itu membawa semprotan anti-sensure bersama mereka. Aku akan menyemprotmu sampai mati. Lihat apakah kamu masih berani pergi ke toilet yang salah dan buang air kecil di toilet gadis-gadis kita. Gadis bernama Bai Chan memarahi. Liu Yue mendengar apa yang dikatakan gadis ini. Bahkan lebih tertekan sampai mati.
Dia jelas datang dengan sengaja. Tetapi dia diperlakukan seolah-olah dia telah pergi ke toilet yang salah. Tapi dia akan menderita ini tanpa alasan. Liu Yue tidak mau masuk. Saya tidak pergi ke toilet yang salah. Saya datang ke sini untuk dengan sengaja menganiaya kalian. Siapapun yang berani menyemprot saya lagi, jangan membuat saya memperkosanya. Gadis bernama Bai Chan meluncur. Terus semprot. Liu Yue melihat bahwa gadis ketiga itu tidak ada habisnya. Jadi dia harus melemparkan gadis ketiga itu ke tanah dengan bantingan keras. Liu Yue dengan cepat naik dan pergi lebih dulu. Liu Yue menerapkan keluar dari toilet gadis. Ditekankan sampai ke intinya. Ketika gemuk itu mengejarnya. Tunggu sebentar, apa lagi yang kamu inginkan? Jangan memaksaku untuk memaksamu kasar. Liu Yue menyorotinya dengan marah. Matanya masih panas dan kesakitan saat ini. Semua berkat gadis gemuk ini. Berat badan gadis gemuk ini besar. Dan Liu Yue baru berusaha keras ketika dia mencampakkannya. Gadis gemuk itu menundukkan kepalanya dan bertanya dengan agak malu-malu. Kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun yang menyemprotmu lagi, kamu akan memperkosanya. Apakah itu benar? Liu Yue hendak menyela dan berkata ya. Jangan berpikir dia bercanda denganmu. Namun, tiba-tiba melihat gadis gemuk ini tampak pemalu dan wajahnya masih merah. Dia tidak hanya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Gadis gemuk itu memandang Liu Yue seolah-olah dia manja. Lalu tersipu dan memerintahkan kepalanya. Orang-orang baru saja menyemprotmu begitu banyak. Maka kamu dapat menemukan waktu. Di jalan, di bawah jembatan, di lapangan. Setelah mengatakan itu, gadis gemuk itu berbalik dan berlari ke toilet wanita dengan malu-malu. Liu Yue tertegun selama beberapa detik sebelum dia mengerti artinya dan marah karena marah. Kegagalan. Liu Yue dalam hati ketakutan kegagalannya. Nona masih di kelas menunggu kabar baik. Jika Nona tahu ini, bagaimana dia masih bisa bercampur? Sayangnya, Liu Yue hanya bisa kembali ke kelas untuk menjawab Nona. Song Yuer melihat Liu Yue kembali. Sibuk bertanya, bagaimana? Ini sukses, kan? Hei, kenapa matamu begitu merah? Liu Yue menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Nona, itu gagal. Bagaimana kamu gagal? Liu Yue berkata, ini bukan salahku. Itu karena aku mengalami nasib buruk. Aku kebetulan bertemu dengan gadis yang membawa semprotan kapan saja. Jadi aku harus melarikan diri dulu. Dan aku menyambar salah satu semprotan itu kembali. Liu Yue dengan sengaja menyambar semprotan kecil ke belakang dan menggunakannya sebagai bukti. Yang bertujuan untuk membuat wanita itu memahaminya. Song Yuer mengambil semprotan itu dan melihat kata-kata di atasnya. Kerutan di atasnya dan membaca. Semprotan anti-Chen. Petunjuk penggunaan. Ketika Don Omi muncul di kamar wanita, cepat buka tutupnya. Lalu arahkan nozzle ke mata Don Omi dan tekan cukup keras untuk menyemprotkan. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan nama Omi? Song Yuer berada dalam kabut. Pada saat itu, seorang gadis di kelas melihat Song Yuer memegang semprotan anti-kriminal di tangannya dan berkata, Hei, Yuer, kamu membeli semprotan anti-kriminal juga. Tidakkah kamu punya pengawal? Mengapa kamu kedinginan? Kamu juga memilikinya. Song Yuer memandang gadis itu dengan bingung. Tentu sajalah. Sebagian besar gadis di kelas telah membelinya. Lihat, itu milikku. $3 menawar. Tahan api dan anti sucen. Itu suatu keharusan bagi gadis-gadis untuk pergi ke kamar mandi. Dengan itu, ibu tidak perlu lagi khawatir tentang Omi pergi ke kamar wanita untuk menganiaya kita. Song Yuer menggerakkan kakinya. Gas, Omi. Ini kamu lagi. Song Yuer berjalan keluar dari kelas. Marah menemukan Omi untuk menyelesaikan skor. Sulit untuk meyakinkan Liu Yue untuk pergi sebagai anak muda yang jahat. Tetapi hasilnya hancur karena menawarkan semprotan anti-Chen. Omi, kamu keluar dari sini. Song Yuer berdiri di pintu belakang kelas 32 dan berteriak pada Omi, yang duduk di baris terakhir. Omi melihat keluar pintu. Dan Song Yuer berdiri dengan putus asa. Omi berjalan keluar. Untuk apa, Omi? Itu semua karena kamu menghancurkanku. Apa yang aku lakukan untuk memanjakanmu? Ini merusak pernikahanmu atau ikatan pernikahanmu. Kamu adalah pernikahan. Seluruh keluargamu adalah pernikahan. Song Yuer bersinar. Sesuatu untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa ditinggalkan. Jika kamu di sini untuk membohongiku, Su Chen akan memaafkanku. Song Yuer tiba-tiba tidak tahu harus mengatakan apa. Dan menemukan bahwa itu tampak terlalu impulsif.
Dia tidak tahu mengapa kentut seperti itu harus datang ke Omi. Sepertinya tidak ada kebutuhan untuk itu, kan? Namun, Song Yuer melihat Omi tampak seperti dia tidak sabar di dekatnya. Merasa sangat tidak menyenangkan. Biasanya setiap anak laki-laki yang melihat semua matanya menatap lurus ke arahnya. Benci mengatakan sesuatu padanya. Tetapi apa maksud Omi ini? Ekspresi ketidaksabaran. Omi, Nona ini adalah bunga sekolah. Kamu tidak bisa berbicara denganku seperti itu. Song Yuer dengan sedih berkata, kamu satu-satunya yang masih bunga sekolah. Dan Omi aku Banco bahkan tidak mengatakan apa-apa. Omi tersenyum sedikit. Song Yuer tiba-tiba marah dan lucu. Melengkungkan lidahnya dan berkata, Bancao juga memiliki keberanian untuk bangga di depan bunga sekolah ini. Benar-benar tidak tahu malu. Aku anak muda jahat pertama. Aku sudah tidak tahu malu. Apakah kamu yakin aku akan melepas celanamu? Omi bergerak untuk menakut-nakuti Song Yuer. Song Yuer, namun, tidak takut sedikit pun. Bersenandung. Jangan menakutiku dengan status anak mudamu yang jahat. Kamu hanya bisa menakuti siswa rata-rata. Aku tidak takut padamu. Kakekku bisa menjagamu dalam hitungan menit. Selain itu, pengawalan saya akan segera menjadi anak muda yang jahat. Dan kemudian saya akan menjadi seorang wanita dengan pengawal anak muda yang jahat. Dan Anda, seorang anak muda yang jahat. Satu tingkat lebih rendah di depan saya. Saya akan melihat bagaimana Anda masih bisa mendapatkan jalan Anda di depan saya. Hahaha. Dengan pengawalan konyolmu itu, Liu Yue, kamu bisa sejajar denganku. Aku bersumpah. Aku akan memiliki pengawal jahat. Song Yuer berjalan pergi dengan mendengarkan. Omi menampilkan pemandangan yang anggun dan ramping. Gadis nakal ini, sosoknya terbaik. Dan lekuk tubuhnya dari belakang yang benar-benar panas. Bibir Omi sedikit dan tersenyum. Sungguh cewek kekanak-kanakan. Song Yuer kembali ke kelas dan pergi mencari Omi untuk menyelesaikan akun. Tetapi alih-alih menyelesaikan akun, dia sakit perut. Secara khusus, dia mengatakan bahwa Liu Yue pasti akan menjadi anak muda yang jahat juga. Dan ekspresi penghinaan Omi membuatnya ngeri. Aku akan membuat Liu Yue menjadi pengawal muda yang jahat, pasti. Song Yuer berkata dalam hati. Song Yuer memproduksi selama beberapa menit. Lalu tiba-tiba punya ide cerdas dan tersenyum hehehe. Di sana, Song Yuer segera mengeluarkan ponselnya dan membuka kampus. Berkata dalam hatinya. Sepertinya mengandalkan Liu Yue tidak akan pernah menjadi anak muda yang jahat. Dan itu akan membawa Nona Ben secara pribadi untuk melakukannya. Omi berdiri di depan pintu belakang kelas 32 dan merasakan pinggangnya. Pada saat itu, Omi melihat Jinhu mengenakan sandal. Memegang sebatang rokok di mulutnya. Berderak ke kelas, dan juga mengubah gaya rambutnya, seperti mahkota ayam jantan, yang sangat mencolok. Jinhu tidak ada di sana untuk kelas terakhir, tetapi datang ke kelas hanya setelah kelas 2. Dan aturan sekolah menyatakan bahwa setiap siswa, tidak ada sandal, tidak ada yang terlambat atau lebih awal, tidak ada rambut panjang, tidak merokok. Tapi Jinhu sepertinya semuanya diperhitungkan. Jinhu datang ke koridor di luar kelas dan melihat Omi berdiri di pintu belakang. Jadi dia berbalik ke pintu depan dan masuk. Omi juga ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada Jinhu dan bertanya di mana dia memotong rambut kecoaknya. Tetapi dia tidak berharap Jinhu memasuki kelas di pintu depan. Seolah-olah Omi yang sangat teliti. Omi baru ingat bahwa ketika dia baru saja datang ke kelas, banyak siswa di kelasnya memiliki getaran yang dalam di mata mereka ke dalamnya. Carlos, pernahkah kamu memperhatikan bahwa para siswa di kelas tampaknya memandangku sedikit berbeda? Omi kembali ke tempat duduknya dan bertanya pada Carlos. Carlos berkata, bagaimana daratan? Kamu sekarang adalah penjahat nomor 1 di SMA Baiyun. Penjahat nomor 1. Omi tertegun. Dia menganggap anak muda jahat ke-6. Bukankah Sao Fang Hong jahat pertama? Kapan itu menjadi aku? Omi bingung. Tepat di pagi hari ketika sekolah selesai kamu melemparkan Chen Ziji dari lantai 6. Cerita menyebar. Kamu bahkan berani bergulat dengan seseorang sampai mati. Sama sekali lebih jahat daripada Fang Hong. Di forum kampus, kamu sudah digolongkan sebagai pemuda jahat nomor 1. Carlos berkata. Sepertinya ada sedikit pemujaan di matanya. Dan ketika orang jahat itu jahat sampai akhir, dia juga menjadi orang umum yang tidak berani mencium perasaan. Keberadaan iblis. Omi sekarang adalah keberadaan seperti iblis. Mengapa dia bukan keberadaan seperti dewa? Karena dia adalah Sao jahat. Oh, Sao jahat pertama.
Cukup menarik, Omi tersenyum. Carlos berkata. Selain itu, kamu, Sao jahat pertama. Jauh lebih gemetar daripada Fang Hong sebelumnya. Kamu hanyalah Sao jahat pertama dari keberadaan seperti iblis. Sao jahat pertama keberadaan seperti iblis. Yah, banyak orang di kampus mengatakan itu. Dan semua orang mengatakan bahwa itu kamu sudah bisa setara dengan keberadaan seperti dewa dari pemuda gila pertama. Wow, jadi aku terkenal. Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Ya, meskipun Fang Hong sebelumnya juga Sao jahat pertama. Dia hanya Sao jahat pertama. Dan keganasanmu telah membuat seluruh sekolah bergetar. Sao jahat pertama dari keberadaan seperti iblis. Tidak lain adalah kamu. Anda membuka kampus dan melihat bagaimana orang membaca Anda. Anda akan tahu segalanya. Bagus. Omi juga menggunakan ponselnya untuk membuka forum di sekolah menengah Baiyun. Dan memang banyak postingan yang sangat panas. Dengan komentar terbanyak mencapai lebih dari 10.000. Omi tidak hanya berkomentar sebagai anak muda jahat nomor 1. Tetapi juga menambahkan penghargaan kepada yang diakui. Anak muda jahat nomor 1 dari keberadaan umum iblis. Setara dengan Sao jahat pertama eksistensi seperti dewa. Rasanya seperti Kiao Feng Utara, Murong Selatan. Tentu saja, ada banyak postingan yang mengutuk dan menyalahgunakan Omi. Dan mereka yang tidak terbiasa, tentu saja, tidak akan memberikan yang disebut evil Sao dan maniak Sao ini ketampanan. Tapi mereka semua melampiaskan postingan yang tidak memiliki banyak balasan. Poster-poster ini pasti kenyataan bahwa mereka tidak berani vokal, dan hanya berani melampiaskannya. Pada kenyataannya jika Omi mengintip, mereka pasti akan takut untuk membuang air kecil. Lagi pula, bahkan maniak Sao Chen Ziji takut untuk membuang air kecil. Ketika forum kecuali, hampir semua postingan tentang Omi. Namun, Omi tiba-tiba melihat postingan yang bukan tentang dia. Itu adalah postingan yang baru saja diposting kurang dari 10 menit yang lalu. Dan sudah memiliki lebih dari 300 komentar. Omi penasaran. Itu diposting oleh seorang teman bernama Farewell Tat Flower Season. Halo, saya Song Yuer. Saya ingin mengungkapkan sesuatu. Pengawal yang disewakan ayah saya untuk saya, bernama Liu Yue. Omi tertegun. Tapi dikirim oleh Song Yuer. Hehe. Omi segera melihat ke bawah. Liu Yue disewa oleh kakek saya dari gunung yang dalam. Awalnya untuk melindungi saya. Yang tahu bahwa dia telah memikat serigala ke dalam rumah. Ada sebuah desa kecil di gunung yang dalam tempat Liu Yue berasal. Dan tahun lalu, desa kecil itu panik. Serangkaian teriakan betina di tengah malam. Dalam celana janda Wang sering dicuri. Pintu biara di luar desa diketuk setiap malam. Dan puluhan induk babi secara tidak sengaja hamil. Hanya beberapa hari yang lalu, terjadi akhirnya keluar pengawal bahwa saya, Liu Yue, yang melakukannya. Ayah saya mengetahui bahwa dia adalah orang seperti itu. Dia ingin mengusirnya. Tetapi dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan keterampilan bela dirinya. Dia juga mengatakan bahwa jika dia ingin mengusirnya, dia akan memukuli seluruh keluarga saya sampai mati. Saya sangat takut. Saya hanya bisa melampiaskan di sini. Saya harap dia tidak akan melihat saya. Kalau tidak saya sudah selesai. Orang-orang berkata, hal yang mengerikan. Apakah dia dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah? Omi tertawa setelah menonton. Gadis kekanak-kanakan ini benar-benar melakukan segalanya untuk membuat pengawalnya melampauiku. Carlos juga memasuki kampus untuk menonton. Astaga, apakah pengawal Song Yuer itu benar-benar sangat buas? Carlos bertanya, apakah kamu percaya itu? Omi sadar bahwa Song Yuer bertekad untuk memiliki pengawalnya menjadi anak muda yang jahat. Dan kemudian dia memiliki pengawal anak muda yang seolah-olah jahat olah statusnya lebih tinggi dari Omi. Jadi dia pasti telah menggunakan semua yang ada dalam pikirannya. Jadi Omi tidak percaya ledakannya. Carlos berkata, namun, bahkan jika ada yang berlebihan. Tetapi ini adalah ledakan pribadi Song Yuer. Mungkin kata-katanya dibesar-besarkan karena kemarahan terhadap Liu Yue. Postingan yang dibuat oleh Song Yuer ini hanya memiliki lebih dari 500 komentar. Dan sekarang hanya dalam beberapa menit, ada 200 komentar lagi. Jadi sepertinya postingan ini akan terbakar. Apakah Song Yuer benar-benar akan memiliki pengawal muda jahat? Jangan sibuk membaca komentar di bawah ini. Sakitnya tidak masalah dan berkata, benarkah? Binatang buas. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Total tidak berubah keras kepala dan berkata, seharusnya benar. Tidak dapat melihat itu adalah wanita seseorang untuk mengungkapkan
Jika itu adalah menyebarkan orang luar mungkin tidak dapat dipercaya. Tetapi ini adalah mengungkapkan Song Yuer sendiri kredibilitas lebih tinggi. Bajingan. Wah sial. Apakah anak muda jahat ketujuh dari SMA Baiyun benar-benar akan lahir? Jing You Love Me More Love You berkata. Seperti kata pepatah. Rasa malu keluarga tidak menyebar di luar. Song Yuer secara pribadi meledak. Itu pasti benar. Dan hanya di sini untuk melampiaskan sejuta cara yang berbeda. Sial. Liu Yue binatang buas ini. Mari kita semua mengenalinya sebagai anak muda jahat ketujuh. Sehingga lebih banyak orang akan tahu wajah jeleknya. Seperti Omi. Tianfu Avenue mendengarkan Zhang Yi dan berkata, saya setuju untuk mengenali Liu Yue sebagai yang termuda ketujuh yang jahat. Duduk di depan hantu yang menganiaya kuburan berkata, saya juga setuju. Anak muda jahat ketujuh dari SMA Baiyun lahir. Saat ini, di kelas Song Yuer terus-menerus membuka ponselnya. Melihat komentar melonjak dan semua mengenali Liu Yue sebagai anak muda jahat ketujuh, Song Yuer sangat bersemangat. Yai, kungfu tidak menghasilkan hasil. Akhirnya aku punya pelindung muda yang jahat. Song Yuer sangat bersemangat di dalam. Dan pada saat ini, Liu Yue sudah menangis di toilet. Tentu saja, pada saat ini, ada adegan lain yang terjadi di taman bermain sekolah. Sekolah menengah awan putih. 5 anak muda gila sedang duduk bersama. Mereka masing-masing. Pemuda gila pertama, Zhao Ritian. Anak muda mengamuk kedua, Long Xiaofei. Dan catatan pemuda gila ketiga, Su Yuhao. Yang keempat, Wang Qirong. Mengamuk Sao kelima, Chen Ziji. Zhao Ritian penuh ketidaksenangan saat ini. Dan semua orang tidak berani berbicara ketika mereka melihat bahwa Zhao Ritian tidak berbicara. Zhao Ritian memandang Chen Ziji dan bertanya, Ziji, apakah lukamu baik-baik saja? Chen Ziji penuh amarah. Tidak ada yang serius. Hanya sangat kesal di hati saya. Sial. Saya diusir dari gedung oleh seseorang. Dan sekarang seluruh sekolah tahu tentang hal itu. Saya merasa sangat malu. Saya tidak berani melihat siapapun. Anak muda gila kedua Long Xiaofei berkata, Anda ini bukan apa-apa. Sun Tian lebih tertekan dari Anda. Di masa lalu, penjahat kampus bukanlah apa-apa. Penjahat pertama Fang Hong tidak tahu berapa kali dia disekrup oleh Sun Tian. Tapi sekarang, Omi anak muda jahat nomor 1 yang baru muncul dinilai sebagai anak muda jahat nomor 1 yang bisa setara dengan Ritian. Dan ada seperti iblis, bukankah ini jelas mencoba mendekati wajah saudara Ritian? Semua orang tahu bahwa Zhao Ritian adalah keberadaan Mat Xiao pertama yang seperti dewa. Beberapa Matview semua memandang Zhao Ritian. Zhao Ritian memang penuh ketidaksenangan. Kedua alis Zhao Ritian terpelintir dan berkata, lumayan, aku, Zhao Ritian, sebenarnya dianggap setara dengan Omi yang entah dari mana. Bukankah ini adalah penghinaan? Ritian. Pos yang paling banyak dibicarakan di kampus adalah Zhao Ritian saya. Besarnya itu. Saya ada di mana-mana dan di mana-mana. Bahkan banyak siswa sekolah dasar menggunakan nama saya Zhao Ritian untuk mengakui pura memuji. Dan sekarang, seorang junior tanpa nama, benar-benar berani berbagi nama saya. Dan bahkan keberadaan iblis. Ya ampun, kemampuan iblis setara dengan dewa. Para siswa bodoh di kampus. Mereka mungkin tidak tahu bahwa dengan santai membawa orang lain untuk menyiram denganku merugikan Omi. Anak muda gila ketiga Su Yuhao berkata sambil mencibir. Siapa yang tidak tahu bahwa anak muda jahat nomor 1 sebelumnya, Fang Hong, telah ditangani olehmu untuk ton yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Ritian Yu bukan hanya anak muda gila pertama, tetapi juga orang peringkat ke-7 dalam daftar ahli jenius White Cloud High School. Sekelompok siswa bodoh yang menempatkan Omi sebagai anak muda amatir nomor 1 yang ada tidak hanya membuat jijik, tetapi juga jelas ingin Omi ke dalam lubang api. Anak muda gila keempat Wang Kuirong berkata, Saudara Ritian, Anda juga tidak boleh stres. Saya pikir para siswa bodoh di itu kampus pasti karena Omi sangat jahat sehingga tidak ada yang bisa membersihkannya lagi. Itu sebabnya mereka sengaja menilai Omi sebagai orang yang sama dengan Anda. Dengan sengaja menyebabkan ketidaksenangan Anda dan menggunakan Anda untuk membersihkan Omi. Zhao Ritian mengangguk. Ada kemungkinan dia ingin mengirimkan untuk membersihkan Omi. Jadi itu sebabnya dia menilai tidak ada yang setara denganku. Anak muda gila kedua, Long Xiaofei, berkata, Saudara Ritian, jangan bicara tentang fakta bahwa Omi setara dengan Anda sekarang. Tapi mari kita bicara tentang fakta bahwa Chen Ziji memukul. Karena bahwa Met Sao Chen Ziji kelima kami rating.
Sekelompok siswa bodoh itu. Semua berpikir bahwa momentum Mad Sao kami benar-benar lebih rendah dari Sao jahat mereka. Berpikir Sao jahat lebih mengagumkan daripada Mad Sao kami. Zhao Ritian mengungkapkan. Sungguh sekelompok semut bodoh. Mad Sao ketiga. Su Yuhao berkata, Saudara Ritian, saat ini seluruh forum kampus sedang membahas masalah Chen Ziji yang memuaskan ini. Sepertinya mereka sedang menunggu reaksi kita. Jika kita tidak menanggapi tepat waktu, di masa depan, Mad Sao kita akan benar-benar lebih rendah dari Sao jahat di benak semua orang. Semua orang memandang Zhao Ritian. Zhao Ritian bertanya-tanya. Ini tidak sederhana. Kalian juga menangkap Sao jahat ke-6 dan memukulinya. Maka itu akan menjadi akhir dari itu. Anak muda gila kedua. Long Xiaofei berkata. Anak jahat muda ke-6 adalah Roger. Jadi mari kita menangkap Roger dan memukulinya dengan pembohong. Dan memberi mereka sedikit rasa anak muda jahat itu. Pada saat ini, anak gila muda keempat Wang Cuirong berkata, tunggu sebentar. Kalian lihat kampus. Anak muda jahat ketujuh lahir. Kejahatan ketujuh. Beberapa orang sibuk membuka kampus. Dan benar saja, Song Yuer membuat postingan yang menuduh pengawalnya Liu Yue sebagai binatang buas. Dan sudah ada lebih dari 3.000 komentar di bawah ini. Semuanya menuduh Liu Yue sebagai binatang buas. Dan diakui sebagai penjahat termuda ketujuh. Zhao Ritian bertanya kepada anak muda gila kedua. Long Xiaofei, bukankah Song Yuer mengejarmu? Long Xiaofei berkata dengan marah. Hehe, kemarin saya pergi mencari Song Yuer. Saya ingin mengundangnya makan malam. Setelah makan jika Anda bersedia mampir dan mendapatkan kamar. Tetapi saya tidak berpikir bahwa saya dihentikan oleh Liu Yue ini. Liu Yue ini agak kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya. Saya khawatir tentang bagaimana mengejar Yuer nanti. Aku tidak menyangka dia akan menjadi binatang buas seperti itu. Dan Rainerku telah jatuh ke sarang serigala. Zhao Ritian berkata, karena anak muda jahat ketujuh telah lahir. Anak muda jahat peringkat terakhir adalah Liu Yue ini. Lalu omong-omong, mari kita beri anak muda jahat ketujuh ini pemukulan yang baik sebagai tanggapan atas pemukulan Chen Ziji. Dan biarkan para siswa bodoh di kampus tahu bahwa itu anak muda gila itu tidak mudah dipusingkan. Long Xiaofei mengerutkan keningnya. Tapi, saya tidak bisa mengalahkan Liu Yue itu. Saudara Ritian, bukankah Anda akan melakukan apa-apa? Zhao Ritian meninggalkan mulutnya. Apakah lawan tingkat rendah semacam ini layak untuk Zhao Ritian saya? Jika para ahli jenius lainnya di sekolah mengetahui, bagaimana saya masih bisa menipu? Saya bukan hanya anak muda yang gila. Saya lebih dari seorang ahli jenius. Hanya ahli jenius pada tingkat yang sama dengan saya yang layak untuk melawan saya. Zhao Ritian. Anak-anak jahat itu jelas tidak cukup memenuhi syarat. Bagaimana dengan Omi? Pemuda gila keempat Wang Kuirong bertanya. Zhao Ritian menyeringai. Jika Omi tidak dinilai oleh semua orang yang setara dengan saya, Zhao Ritian, tidak akan memperhatikan siapapun, Omi. Kalian mengirim surat kepada Omi untuk saya. Menyuruhnya untuk memposting di kampus sendiri bahwa dia tidak pantas berada di level yang sama dengan saya. Jadi saya bisa berhenti melihatnya secara umum. Bagaimanapun, keberadaannya setara denganku tidak diproklamirkan sendiri olehnya. Itu berakhir oleh para siswa bodoh itu. Selama dia pergi ke pos untuknya. Maka tidak apa-apa. Dan aku, Zhao Ritian, bisa mengerti. Long Xiaofei mengangguk. Oke. Tapi bagaimana jika dataran Liu Yue rendah dan tidak layak di tanganmu? Dan kita tidak bisa mengalahkannya. Zhao Ritian berkata. Beberapa orang lagi pergi. Dan kemudian jika Anda tidak bisa, gunakan beberapa taktik. Bagus. Omi duduk di kelas sementara guru sedang mengajar. Omi memejamkan mata dan mengembangkan kekuatan internalnya. Omi hanya perlu menghabiskan 1 jam sehari untuk menumbuhkan kekuatan internalnya. Segera kelas kedua selesai. Ungkapan Song Yuer akhirnya melebihi 3.000 komentar. Dan konteksnya adalah bahwa Liu Yue adalah kejahatan ketujuh. Song Yuer berkata kepada Liu Yue. Liu Yue, lumayan. Kamu sekarang adalah citra anak muda yang jahat. Liu Yue sangat tertekan. Nona akhirnya membuatnya menjadi anak muda yang jahat. Sekarang kelas menghentikannya dengan waspada. Kemudian bahkan seorang gadis yang terlihat mirip dengan Phoenix menutupi dadanya dengan erat ketika dia melewatinya. Seolah-olah dia sangat takut Liu Yue akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, Liu Yue mampu melakukannya untuk memelihara dan mengasuh babi. Dia masih manusia tidak peduli apa, kan? Nona, selamat.
Keinginanmu telah dikabulkan. Selama Nona bahagia. Aku tidak peduli, Liu Yue berkata dengan wajah pahit. Jangan pahit dengan wajah. Ayo pergi. Ayo berpura-pura membandingkan. Dan berjalan di sekitar koridor. Song Yuer sedang berjalan di koridor. Liu Yue mengikuti di belakangnya. Banyak siswa melihat dan menunjuk Liu Yue dengan sedikit ketakutan pada saat yang sama. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan wanita tua pun bisa melakukannya. Cek. Song Yuer benar-benar tragis. Liu Yue mendengar beberapa siswa berdiskusi secara diam-diam. Yang menekankan hal itu. Song Yuer tertawa seperti anak kecil. Lihat, aku merasa luar biasa sekarang. Pengawal seperti ini hanya menarik. Ayo pergi, ayo kita pamer di depan Omi. Mengapa kita pergi ke Omi? Liu Yue tidak puas dengan pertanyaan itu. Song Yuer bersemangat. Sekarang pengawalku juga anak muda yang jahat. Dia juga anak muda yang jahat. Statusku selalu setingkat lebih tinggi darinya. Tentu saja aku harus pamer di depan Omi. Omi baru saja selesai menjalankan kekuatan internalnya ketika Song Yuer lewat di luar kelas. Mengayunkan dan menikmati dirinya sendiri. Dengan Liu Yue mengikuti di belakang. Omi, Song Yuer memanggil di dekat jendela. Omi berjalan keluar. Yo, bukankah ini Nona Song? Apa gunanya membawa pengawalmu ini untuk berjalan-jalan secara membabi buta di depan kelasku? Omi terkekeh. Song Yuer berkata, Omi, kamu sekarang berbicara lebih sopan padaku. Sekarang pengawalku. Liu Yue, juga penjahat kampus. Omi berkata dengan geli. Itu benar-benar sesuatu untuk memberi selamat kepada Anda. Song Yuer bangga. Omi memandang Liu Yue dan tertawa. Saudara Liu, jangan terkejut. Saya tidak mengira bahwa dalam flash mata Anda juga penjahat kampus. Dan sangat jahat. Liu Yue tersenyum. Tidak peduli seberapa jahatnya aku tidak seburuk kamu. Hahaha. Saudara Liu, lusinan induk babi secara tidak sengaja hamil. Levelnya mencapai Anda cukup tinggi. Kamu, Liu Yue tertekan. Song Yuer memberi isyarat. Baiklah, Liu Yue, ayo pergi. Ayo pergi ke tempat lain. Ingat, kamu dan dia sama-sama jahat. Jangan merasa rendah diri dengan seseorang di masa depan. Omi melihat punggung Song Yuer saat dia menyombongkan diri berpura-pura menjadi perbandingan. Dia tidak bisa menahan tawa. Sungguh cewek yang mati otak. Tersedak aku tidak bermimpi sebagai pengawalmu. Dibandingkan dengan nonaku, pikiranku sama sekali tidak pada level yang sama. Omi senang bahwa Liona bukanlah anak yang tidak tumbuh seperti Song Yuer. Jika tidak maka akan sulit untuk dilayani. Liu Yue pasti sengsara untuk menyampaikan wanita seperti itu. Song Yuer akhirnya memenuhi keinginannya untuk merayu dengan pengawal jahatnya. Dan itu benar-benar keren. Tepat pada saat ini, bel berbunyi. Liu Yue, ayo pergi. Kembali ke kelas dulu. Lanjutkan besok. Oh, kan. Kamu juga benar bertindak sangat jahat. Kalau tidak aku selalu merasa bahwa kamu dan Omi masih sangat berbeda. Begitu Omi berdiri di sana. Rasanya kamu sangat luar biasa sehingga kamu tidak berani didekati. Lagu Yuer mendidih. Oh, Liu Yue terdengar dan memasuki koridor. Tetapi pada saat ini, jeruk nipis tampak tiba-tiba terciprat ke wajah Liu Yue di belakang pintu. Pada saat berikutnya, sesendok air lain terciprat ke wajahnya. Jeruk nipis bercampur udara. Segera membuat Liu Yue buta. Wajahnya panas. Ditambah semprotan anti kriminal yang disemprotkan di akhir kelas 1. Liu Yue sangat kesakitan. Bang, sebelum menunggu Liu Yue bereaksi. Sebuah teredam mengenai bagian belakang kepala Liu Yue. Tapi Liu Yue bukan vegetarian. Meskipun matanya buta. Tetapi mendengarkan suara itu. Ke tempat tongkat itu mengenai. Sekaligus menangkap seseorang di tangannya dan menekan dinding. Nona, lari. Liu Yue berteriak. Bang, tongkat teredam lainnya menghantam. Tidak dapat melihat. Tangan dan kaki sibuk. Liu Yue hanya bisa mendengar suara serangan itu. Wow, tiba-tiba. Sebagian kawat menutupi tubuh Liu Yue, membatasi tangan dan kaki Liu Yue sepenuhnya. Tepat setelah itu, beberapa rantai kuat melilitnya dan Liu Yue diikat. Siapa itu? Liu Yue berteriak marah. Menderita rasa sakit di matanya saat harus berdiskusi dengan serangan diam-diam dan segala macam taktik keji yang membuatnya benar-benar tak berdaya. Pukul. Pukul dengan keras. Sebuah suara datang. Kemudian, beberapa tongkat disajikan ke bawah. Liu Yue berjuang sangat keras. Tetapi dia terbungkus kawat dan kemudian ada rantai yang mengikatnya. Dan matanya buta lagi. Jadi dia tidak bisa bereaksi sama sekali.
Setelah beberapa tongkat dipukul selama sekitar 3 menit, keluarlah suara. Anak muda jahat ketujuh Liu Yue. Anda ingat, kami adalah fanatik kampus. Omi mengalahkan anak muda fanatik kelima kami Chen Ziji. Sekarang kami mengalahkan Anda juga. Bahkan, kalian tunggu saja. Liu Yue berteriak marah. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan sekarang? Masih sombong. Teruslah bertarung. Membuang tongkat lainnya. Liu Yue marah dan marah. Jika dia datang secara terbuka, ketiga maniaks ini tidak akan pernah menjadi lawannya. Tetapi mereka adalah serangan kapur dan menuduh dan kawat dan semua. Meskipun seni bela diri Liu Yue jauh lebih tinggi dari mereka, dia pasti akan dirugikan. 3 orang yang berkomplot melawan Liu Yue adalah match kedua, match ketiga, dan match keempat. Song Yuer sekarang tertutup di sudut karena ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Yue baru saja menjadi Sao jahat yang menduduki peringkat ke-7 dan dikalahkan oleh para fanatik kampus. Alasannya adalah bahwa Omi telah memukul wali kota Met kelima Chen Ziji mereka. Dan mereka datang untuk membalas Evil Major sebagai cara untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Anak muda gila kedua Long Xiaofei berjalan ke Song Yuer dan berkata, Yuer, Anda ingat, Anda adalah wanita Suyuhao saya. Kami anak-anak gila bukanlah apa yang disebut anak-anak jahat mampu untuk jahat. Liu Yue, binatang ini, hanyalah awal dari tindakan balas dendam kami terhadap anak-anak jahat. Anda harus menunggu saya. Aku akan melindungimu selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, Long Xiaofei memerintahkan kepada 2 orang lainnya. Pergilah, seret Liu Yue untuk berparade di sekitar kampus. Bagus, jadi, salah satu dari 3 orang gila itu menarik rantai dan menyeret Liu Yue, yang diikat oleh kawat, menuruni tangga. Ah, Liu Yue mengeluarkan jeritan yang melelahkan. Belas kasihan dia sampai mati dan tidak bisa mengerahkan kekuatan yang sama sekali. Matanya sakit dan buta. Bertanya-tanya apakah dia dibutakan oleh kapur. Song Yuer menyaksikan tanpa daya saat pengawalnya diseret oleh orang gila itu ketiga. Song Yuer tidak tahu harus melakukan apa, dan mengaduk depresi. Aku menyalahkan Omi. Aku akan pergi dan menyelesaikan skornya. Song Yuer segera berlari ke kelas 32. Song Yuer dengan marah berdiri di pintu kelas 32 dan berteriak, Omi, kamu keluar. Ah, Omi memandang Song Yuer entah bagaimana. Ada apa dengan gadis yang rusak otak ini lagi? Dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya sakit ini. Omi berjalan keluar. Nona Song, jika Anda datang menemui saya 2 setelah 3 kali, saya akan berpikir Anda diam-diam jatuh cinta padaku. Saya tidak berpikir Anda adalah cewek kekanak-kanakan. Kata Omi. Omi, itu semua salahmu. Song Yuer berkata sambil menangis. Liu Yue diseret pergi. Dia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Omi terkejut melihat Song Yuer, seorang gadis kekanak-kanakan, menangis, dan menangis ini membuat Omi merasa sedikit tidak bisa mengejeknya lagi. Untuk apa kamu menangis? Omi bertanya entah bagaimana caranya. Aku, pengawalku memukulku. Song Yuer berteriak. Bukankah kamu baru saja membawa Liu Yue berkeliling membayangkan pura membandingkan? Rasanya dipukul sekaligus. Don Omi, bau keringat dingin. Ini bukan semua salahmu. Kamu memukuli Met Mayor Chen Ziji di pagi hari dan mereka datang untuk membalas dendam. Liu Yue baru saja dipromosikan menjadi Evil Sao, dan menjadi korban perjuanganmu. Baru saja di koridor. Tidak ada yang membayangkan bahwa tiba-tiba seember jeruk nipis dan seember air di pintu akan dilemparkan ke Liu Yue. Dan kemudian rantai yang sangat tebal digunakan untuk mengikat Liu Yue. Liu Yue memicu mati-matian dengan tongkat mereka. Dan akhirnya mereka melibatkan Liu Yue pergi. Apa yang harus saya lakukan? Itu semua salah Anda. Dan ini. Tapi tidak benar untuk menyalahkanku. Siapa yang mengira begitu sia-sia sehingga kamu tidak membiarkan Liu Yue menjadi pemuda jahat? Apakah ini akan terjadi? Omi berkeringat. Orang-orang. Mereka hanya ingin Liu Yue menjadi sehebat kamu. Aku luar biasa. Song Yuer menganggukkan kepalanya karena malu. Sangat keren. Aku sangat ingin kamu menjadi pengawalku. Bagaimana kalau kamu datang dan menjadi pengawalku? Aku akan membuat ayahku membayarmu 3 kali gajimu. Omi membuntuti. Siapa yang peduli? Aku tidak mampu melayani wanita sepertimu. Apa yang salah dengan orang-orang? Mereka menginginkan sosok. Mereka menginginkan wajah. Dan mereka menginginkan uang. Berpikirlah. Baiklah. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan pengawalmu? Apakah melestarikan kamu bisa melakukan yang benar oleh Liu Yue dengan apa yang kamu katakan?
Aku. Song Yuer terdiam sejenak. Omi berjalan ke pintu masuk gedung dan benar-benar melihat lantai kapur dan cek air. Song Yuer berkata, Liu Yue diseret ke bawah oleh mereka. Mereka mengatakan mereka akan berada di dekat gunung. Omi merenung beberapa saat. Sama seperti itu dan masih pengawalan. Titik seni bela diri ini. Atau kembali ke gunung untuk berlatih lebih banyak sebelum kembali. Mengatakan itu, Omi mengejar menuruni tangga. Song Yuer bercampur. Mereka tiba-tiba menyerang. Memercikkan mata orang dengan jeruk nipis dan air. Tidakkah kamu tahu bahwa jeruk nipis dan air akan memiliki reaksi kimia? Ada 3 dari mereka lagi. Dan hanya diharapkan bahwa Liu Yue akan benar-benar membiarkan lengah dan mengambil kerugian. Keterampilan seni bela diri Liu Yue belum tentu lebih lemah dari Anda. Jika itu Anda tenggelam, Anda akan dipukul juga. Dan Liu Yue disemprotkan dengan semprotan anti-Chen di kelas terakhir. Omi membuntuti. Jika itu dia, belum lagi jeruk nipis. Sesuatu yang bahkan lebih kuat tidak akan pernah bisa menyakitinya. Siapa 3 orang yang memukuli Liu Yue? Omi bertanya. Ini adalah anak muda gila kedua Long Xiaofei. Anak muda gila ketiga Su Yuhao. Dan anak muda gila keempat Wang Kuirong. Omi menemukan maniak ketiga di jalan setapak di bawah gedung sekolah. Dan benar saja ketiganya bersiap untuk menyeret Liu Yue dalam sebuah parade. Omi mengejar mereka. Berhenti. Orang ketiga gila itu melihat Omi muncul dan menatap Omi dengan ketakutan. Xiaofei panjang itu menyala. Kamu adalah Omi. Lepaskan Liu Yue. Omi memerintahkan. Bagaimanapun, Long Xiaofei adalah anak muda gila kedua. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dan bersenandung. Omi. Anak muda gila kampus dan anak muda jahat kampus. Selalu air baik tidak menyinggung air sungai. Kamu mengalahkan anak muda kita yang gila terlebih dahulu. Sekarang kami juga memukuli salah satu dari kalian anak muda yang jahat. Kami bahkan dapatkan bahkan adikmu. Omi langsung menarik dan meraih Long Xiaofei. Bang! Omi melempar Long Xiaofei dan melemparkannya 10 meter jauhnya. Ah! Long Xiaofei jatuh ke tanah. Berteriak begitu banyak sehingga dia takut tulangnya patah. 2 maniak lainnya memandang Omi dengan ngeri dan berkata, Omi, jangan main-main. Tahukah kamu siapa maniak pertama kita? Ini adalah keberadaan Zhao Ritian yang seperti dewa. Dia masih ahli jenius peringkat ke-7. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Ritian terlalu rendah dan tidak ingin melakukan apapun kepada Anda, dia akan berharap dengan Anda sejak lama. Kaki Omi menunjuk ke tanah dan dengan terbang ringan ke arah Su Yuhao dan Wang Cuirong. Langsung menjambak rambut kedua pria itu sebelum melemparkan mereka lebih dari 10 meter jauhnya dan jatuh di samping Long Xiaofei. 3 anak muda gila berteriak. Song Yuer melihat postur tubuh Omi yang perkasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sangat galak. Mengapa pemuda jahat yang begitu ganas bukan pengawalku? Song Yuer juga melihat 3 anak muda gila beredar di tanah. Mereka berteriak kesakitan. Mata Song Yuer beredar. Segera mengeluarkan ponselnya dan naik untuk mengambil gambar. Dia akan mengirimkannya ke kampus. Dia akan menjadi yang pertama meledak. Omi berkata di dalam hatinya. Gadis ini juga tidak terlalu berperasaan. Pengawalnya masih terikat ke tanah. Tidak naik untuk menyelamatkan. Dan bahkan pergi untuk mengambil gambar. Omi memandang Liu Yue yang berada di tanah. Liu Yue merasa sangat malu. Semua pengawalan bercampur seperti ini. Benar-benar cukup. Omi berkata, apa kabar? Demi kami bepergian bersama. Aku bisa menyelamatkanmu. Liu Yue berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Dan aku tidak bepergian denganmu. Baiklah Omi berjalan pergi. Jangan mundur. Kacing. Kacing. Song Yuer mengambil gambar dari 3 orang gila yang jatuh ke tanah merata dari setiap sudut. Pikiran Song Yuer berbalik dengan gembira memikirkan kekuatan yang dia posting ke atas. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Song Yuer tersenyum hehehe saat dia mengambil gambar. Masih muda yang gila. Aku akan mengekspos wajahmu yang sebenarnya. Biarkan semua orang melihat betapa marahnya yang disebut pemuda gila itu. Hahaha. Omi berjalan mendekat dan berkata kepada Song Yuer. Apakah kamu sudah selesai mengambil gambar? Mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan pengawalmu? Ya ampun. Sama baiknya untuk menyelamatkan mereka di masa depan. Aku perlu segera memfilmkan bukti ratapan 3 anak muda gila ini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melakukan close up dan membuat komentar juga? Song Yuer mengarahkan ponselnya ke arah Omi. Tembak lagi dan aku akan melempar ponselmu. Kata Omi. Song Yuer mengekliknya. Memindahkan ponselnya. Dan terus membuat kegilaan.
Nama postingan yang dia pikirkan. Itu disebut The Wild of the Madman. Omi berkata, tidak ada lagi yang akan saya tinggalkan. Baru kemudian Song Yuer berhenti mengambil gambar. Memandang Liu Yue. Masih terikat pada tanah. Menekankan, aku membencimu. Itu semua karena kamu menyebabkan pengawalku terlihat seperti ini. Jika itu juga diposting, aku telah kehilangan semua wajahku. Omi berkata, Nona Song, pengawalmu, Liu Yue, tidak setingkat denganku. Yang terbaik adalah tidak membandingkannya denganku. Atau kamu akan sangat marah pada dirimu sendiri. Kali ini kecelakaan. Dia pasti tidak akan kalah darimu. Gadis konyol. Melihat tubuhmu sepertinya belum matang. Kenapa otakmu seperti anak kecil yang belum berkembang? Omi melirik payudara Song Yuer. Cukup besar. Tidak seperti anak-anak. Song Yuer melihat Omi mendekatkan payudaranya. Melepas sepatunya dan melemparkannya ke arah Omi. Omi menjentikkan jempol dan koin muncul. Merobohkan sepatu yang terbang tiba-tiba. Omi pergi tanpa menoleh ke belakang. Song Yuer memandang Omi dan marah dan stres. Seolah dia tahu Omi sangat keren. Dia benar-benar ingin mengakui Omi saat itu. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Omi kembali ke kelasnya. Dan kelas periode ketiga akan segera berakhir. Omi mengemasi tas sekolahnya dan bersiap untuk meninggalkan sekolah. Pada saat ini, pemuda gila kelima, Chen Ziji, datang. Seluruh kelas melihat Chen Ziji muncul dan bertanya-tanya bagaimana dia berani datang di pagi hari ketika dia baru saja terlempar ke bawah oleh Omi. Chen Ziji masuk ke kelas 32 tanpa rasa takut. Sama seperti semua orang yang bingung. Chen Ziji mengeluarkan surat dan berkata, Omi, ini adalah surat yang diminta oleh orang gila nomor 1 kami Zhao Ritian untuk saya berikan kepada Anda. Tiba-tiba sadar pada semua orang bahwa Chen Ziji telah datang untuk mengirimkan surat itu. Dan itu masih surat Zhao Ritian. Misi Chen Ziji adalah mengirimkan surat kepada Omi. Sementara Berserker Third dan Fourth kedua bertanggung jawab untuk melawan Liu Yue. Dan saya yakin Chen Ziji masih tidak tahu bahwa 3 Berserkers yang bertanggung jawab untuk melawan Liu Yue telah sengsara. Alasan mengatur agar Chen Ziji mengirimkan surat kepada Omi adalah karena Chen Ziji telah dikalahkan oleh Omi dan telah kehilangan muka di kelas 32. Dan sekarang Chen Ziji akan mengirimkan surat Zhao Ritian. Hampir meminjam reputasi Zhao Ritian dan menyelamatkan muka. Omi mengangkat kepalanya. Menatap Chen Ziji. Dan bertanya, Zhao Ritian. Oh, mengapa dia takut untuk datang sendiri? Chen Ziji membuntuti. Omi. Apakah pemeliharaan kamu pantas mendapatkan perlakuan yang kami terima dari saudara Ritian pribadi secara? Juga, saudara laki-laki kami Ritian mengatakan kepada saya bahwa untuk memberitahu Anda untuk tidak sombong dan tetap rendah hati di masa depan. Seperti anak muda jahat No. 1 Fang Hong sebelumnya. Jika tidak, sulit untuk menjamin tidak ada yang akan terjadi. Chen Ziji berkata, dia sekarang sengaja membayar lip service kepada Zhao Ritian di depan seluruh kelas. Untuk menggunakan nama Zhao Ritian untuk membiarkan muka dari torsian yang dia terima di pagi hari. Hahaha, Omi tertawa bahak. Chen Ziji berkata, Omi, saya pikir Anda harus tahu bahwa Zhao Ritian, anak muda gila pertama kami, memiliki lapisan status yang lebih tinggi. Dan itu adalah ahli jenius peringkat ke-7. Apakah Anda tertawa sekarang untuk menyembunyikan keraguan batin Anda? Atau apakah Anda ingin mempertahankan citra Anda di depan kelas Anda? Apakah saya perlu keraguan? Apakah Master Jenius sangat kuat? Omi merengut. Dia sudah mengalahkan tempat ke-7 Edward. Di mana tempat ke-7 bisa lebih kuat? Chen Ziji bertanya-tanya. Apakah seorang ahli jenius kuat atau tidak? Anda sendiri harus tahu lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak, mengapa Anda tidak mendapat peringkat dalam daftar ahli jenius? Jangan memaksakan senyum. Atau peduli dengan apa yang ditulis Zhao Ritian kepada Anda. Tidak peduli apa yang dikatakannya. Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya, kata Omi. Dan Omi berpikir bahwa itu tidak lebih dari beberapa kata peringatan kepadanya. Keterampilan macam apa yang menulis surat jika orang seperti itu tidak berani datang kepadanya secara pribadi? Dan jika dia berani datang secara pribadi, Omi pasti akan melemparkannya ke bawah. Chen Ziji berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan membuka surat Zhao Ritian untukmu. Chen Ziji membuka surat itu dan kemudian membacakannya. Omi, saya Zhao Ritian. Saya mendengar bahwa Anda diakui sebagai anak muda jahat nomor 1 di kampus dan bahwa itu Anda dinobatkan sebagai nomor 1 iblis di kampus. Orang-orang membandingkan Anda dengan saya, Zhao Ritian,
dan kami memiliki nama yang sama satu sama lain. Omi, Anda ingin juga berada di level yang sama denganku. Ini juga. Tentu saja. Tidak bagi saya untuk memilih Anda untuk itu. Karena Anda tidak menjanjikannya sendiri. Itu oleh para siswa bodoh di kampus. Tetapi bahkan jika itu disegel oleh orang lain, Anda sudah menghina saya. Saya sekarang memberi Anda kesempatan. Anda pergi ke kampus untuk mengirim posting nama asli. Untuk mengumumkan kepada seluruh guru dan siswa sekolah. Anda tidak berani setara dengan saya. Sehingga para guru dan siswa tidak membandingkan Anda dengan saya Zhao Ritian. Dan Anda mengambil inisiatif untuk meminta semua orang yang merupakan gelar iblis Anda. Dengan demikian, saya, Zhao Ritian, dapat membantu Anda berulang kali. Dan saya berharap untuk melihat posting Anda sebelum Dewa Gila generasi pertama Zhao Ritian. Kelas cukup terkejut mendengar isi surat itu. Tetapi ternyata Zhao Ritian merasa bahwa Omi tidak pantas setara dengannya dan meminta Omi untuk mengambil inisiatif untuk mengirimkan klarifikasi. Omi tidak mengira itu akan menjadi seperti ini. Dan mengira itu adalah beberapa kata peringatan padanya. Chen Ziji berkata, Omi, meskipun Anda tidak menerima surat itu, saya telah mengirimkannya. Sehingga Anda dapat melihatnya sendiri. Tentu saja, jika Anda pikir Anda benar-benar pantas setara dengan Zhao Ritian, Anda dapat melanjutkan dan tidak mengirimkannya. Setelah mengatakan itu, Chen Ziji membuang surat itu dan melayang keluar dari kelas 32. Setelah meninggalkan kelas 32, Chen Ziji tampaknya berada dalam suasana hati yang jauh lebih santai. Jantung napas menarik merajuk. Wajah yang hilang karena terlempar dari gedung oleh Omi di pagi hari sepertinya akhirnya memulihkan sebagian dari itu. Tetapi tentu saja, dia tahu bahwa dia membawa momentum Zhao Ritian. Saudara Ritian, terima kasih, Chen saat tersenyum meninggalkan gedung sekolah. Bel-bel. Kebetulan bel pemecatan periode ketiga juga berbunyi. Sementara semua orang berkemas dan pulang. Mereka juga diam-diam membicarakan apakah Omi akan pergi pos atau tidak. Dan jika dia tidak, apakah dia akan dikalahkan oleh Zhao Ritian atau tidak. Semua orang tahu bahwa Zhao Ritian bukan hanya berserker gunung nomor 1. Dia juga memiliki identitas yang lebih tinggi. Ahli jenius peringkat ke-7. Omi hanyalah seorang anak kampus muda yang jahat. Semua orang tahu bahwa itu sama sekali tidak setingkat dengan seorang ahli jenius. Carlos berkata sambil mengemasi tasnya, Omi, kembali ke malam dan posting dengan cepat. Geng kampus siswa yang membosankan benar-benar. Anda diakui sebagai kejahatan pertama yang kurang. Tetapi juga memancarkan apa yang iblis. Anda dan Zhao Ritian setara. Ini untuk mendorong Anda ke lubang api. Orang-orang Zhao Ritian juga anak muda jahat nomor 1 dan ahli jenius. Saya pasti tidak senang setara dengan Anda. Saya tidak akan senang jika itu saya. Oh, Omi merasa lucu. Merasa bahwa para siswa ini mencatat mereka terlalu menganggur. Begitu membosankan Tidak peduli kampus apa Anak muda kampus jahat Anak muda gila kampus Semuanya membuatnya merasa sangat tidak bisa berkata-kata dan kekanak-kanakan. Meskipun Omi baru berusia 18 tahun dalam kehidupan sebelumnya, seumuran dengan siswa sekolah menengah saat ini. Tetapi siswa sekolah menengah saat ini tidak pernah keluar dari masyarakat. Pikiran mereka terlalu lajang dan kekanak-kanakan. Pertama kali saya berada di rumah sakit. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk melihat apakah saya bisa menemukan dokter. Omi, jangan tertawa. Aku serius. Zhao Ritian terkenal dengan gelarnya. Matahari dan bumi dan semut. Serigala dan harimau dan macan tutul. Baiklah. Tanpa henti. Saya tidak repot-repot mengenal para siswa ini secara umum. Itu hanya membosankan. Kapan akan berakhir jika ini terus berlanjut? Saya seorang anak muda yang jahat. Saya awalnya ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang. Tidak ada yang mengganggu saya. Saya tidak berharap hal-hal terjadi satu demi satu. Kapan itu akan berakhir? Omi membawa tasnya dan keluar kelas. Kali ini, Omi memutuskan untuk tidak bermain dengan mereka. Pada saat ini, di sudut kampus, ketiga anak muda gila itu menolak duduk di tanah. Rambut mereka berantakan. Berantakan, tidak merokok. Apa yang harus dilakukan? Jika Song Yuer benar-benar mengatakan adegan yang baru saja kita permalukan, bagaimana kita masih akan berkeliaran? 3 orang gila jatuh ke tanah dan melolong. Aku akan pingsan ketika aku terbangun sendiri. Aku akan ditertawakan jika aku masih disebut orang gila seperti ini, Su Yuhao berkata dengan mengejek pada dirinya sendiri. Panggil Song Yuer.
bertukar dengannya. Kami juga mengambil gambar dan video Liu Yue dipukul oleh kami. Jika Song Yuer mengekspos kami juga mengekspos Liu Yue. Kami semua akan kehilangan muka bersama, Wang Kui. Kata Rong. Long Xiaofei dengan samar berkata, tidak perlu. Song Yuer kecil itu. Jangan lihat konyolnya. Otaknya bisa fleksibel. Dia sudah mengambil ponsel kita. Semua gambar dan video yang kita ambil dari Liu Yue hilang. Apa? Kapan dia mengambil ponsel kita? Long Xiaofei berkata. Ketika Omi mengusir kami, semua ponsel kami jatuh. Saya melihat Song Yuer mengambil semua ponsel kami. Dan dia juga mengatakan bahwa pasti ada Liu Yue di ponsel kami juga. Dan dia ingin menghancurkan bukti. Jika kamu tidak percaya padaku, kalian merasakan sakumu dan melihat apakah ada ponsel lagi. Dua orang gila lainnya menyentuh saku mereka. Dan benar saja teleponnya hilang. Dan itu jatuh ketika Omi membuangnya. Wang Cuirong berkata kepada Long Xiaofei, Xiaofei, kamu sudah lama mengejar Song Yuer. Mungkin Song Yuer masih memiliki perasaanmu. Mengapa kamu tidak meneleponnya di malam hari dan meminta untuk berbelas kasih dan tidak mengirimkannya? Long Xiaofei mengangguk. Song Yuer masih sedikit menyukaiku. Aku masih yakin akan hal ini. Aku akan kembali pada malam hari dan menelepon untuk berbicara dengannya. Pada saat ini, Song Yuer menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan keluar dari pintu masuk sekolah. Liu Yue mengikuti di belakang dengan sedih, dengan beberapa luka di tubuhnya. Alasan mengapa Song Yuer dalam suasana hati yang baik secara alami karena dia telah mengambil foto-foto berharga itu, hanya menunggunya untuk mengeksposnya, yang pasti akan membuat sensasional kampus saat itu. Mampu mendiskreditkan beberapa maniak itu, Song Yuer bahkan tidak bisa marah. Liu Yue, kamu menghibur ah. Jangan khawatir. Tidak ada yang tahu bahwa kamu dipukuli oleh 3 anak muda gila. Nona Ben sudah mengambil ponsel mereka. Aku telah menghancurkan bukti mereka memukulimu. Kamu masih melindungi muda jahat ketujuhku. Kata lagu Yuer. Liu Yue berkata dengan wajah pahit. Saya bukan karena bukti-bukti itu. Tetapi saya merasa tidak bahagia. Bagaimana mungkin ketiga itu menjadi lawan saya? Saya benar-benar diplot melawan. Saya terbakar. Saya Liu Yue sebagai murid pintu tertutup guru. Itu terlalu ketakutan bagi guru. Baiklah. Baiklah. Kamu akan menelepon kembali beberapa hari yang lain. Pasti. Liu Yue berkata dengan marah. Omi dan Carlos juga berjalan keluar dari pintu masuk sekolah bersama. Omi berkata kepada Carlos. Carlos, pulanglah bersamaku hari ini. Pergilah ke tempatku dulu. Aku akan mengajarimu cara berlatih seni bela diri. Oke. Carlos sangat bersemangat. Ayo pergi. Omi dan Carlos datang ke tempat parkir bersama. Leona menyetir sendiri. Jadi tidak perlu menunggunya. Dan Beetle of Leona diparkir di sebelah BMW Omi. Namun, Omi melihat Leona tertekan dan melangkah keluar dari mobil. Nona, ada apa denganmu? Omi menggetarkan gelas dan bertanya. Leona menekankan. Rusak. Tidak akan dimulai. Kenapa mobilmu mogok ketika baik-baik saja? Bagaimana saya harus tahu? Omi tersenyum. Nona, lalu ambil mobilku. Leona membuka pintu belakang BMW Omi dan menghembuskan napas dan duduk di dalamnya. Carlos duduk di mobil penumpang. Kembali ke Leona Hai dan berkata, Leona, aku juga akan pergi ke rumahmu untuk bermain. Oh. Leona mengerutkan keningnya. Omi, kenapa kamu membawa orang asing ke rumahku? Leona juga tidak memiliki rasa sayang pada Carlos. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.